artikel lagi ya, tapi tunggu sebentar, tunggu dia lagi bersihin hidung bentar. Biar enak kita ngobrolnya kan. Iya. Nah, nyokap kan sibuk. Ya, ya. Pak, izin Pak. Ya. Pak, izin. Ya. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya apa sih? Ini dia. Keisha Alvaro pernah tak mau bertemu Pasha Ungu. Setelah mendekat malah merasa asik. Ini tahun kapan ini? Asyik. Lama ya. Itu lama itu ya. Itu udah lama banget. Kayak ngebalik-balikin luka-luka lama gitu ya kan? Nggak bener lo begini. Tahu lo. Emang menurut Keisha, ayah itu seasyik apa sih? Itu tulisan lo? Asyik. Oh ya, asyik apa sih? Asyik. Kalau asik ya asik karena kan aku juga tahun ini udah 19 tahun. Jadi Berapa? 19. Tadi katanya 23. Bohong tadi. Tadi bercanda. 19 tahun ini. Jadi obrolannya sudah mulai masuk sama ayah gitu. Ngomongin musik, ngomongin lawan jenis, bahkan politik udah ikut-ikutan gitu dikit-dikit gitu. Belajar dikit-dikit ya. Jadi peran ayah tuh benar-benar sama Keisha tuh kalau hal yang Keisha mungkin ragu untuk mengungkapkan ke orang lain, Keisha lebih bertanya ke ayah gitu. Oke. Nah, tapi katanya Pasha juga udah minta Keisha buat S2 di Kairo nanti. Nah, yang kita mau Bukan waktu itu S2 ya, maksudnya ngelanjutin sekolah ya. Melanjutin sekolah. S1 aja belum ya kan? Iya. S1 dulu baru S5 aja. Tahu lo. Masa belum apa-apa langsung S2. Iya. Kamu nggak habis nonton Ketika Cinta Bertasbih ya? Bapaknya juga belum S2. Habis nonton film kan dia? Saya tuh punya mimpi, anak-anak saya itu setidaknya Keisha lah sebagai anak pertama kan. Itu bisa menjadi contoh adik-adiknya ya. Mumpung bapaknya masih produktif, mumpung bapaknya ini masih bisa nyari duit, masih insya Allah masih bisa nyokolahin gitu kan. Kenapa di Kairo? Di sana banyak hal-hal yang bisa dipelajarin. Ya, Keisha juga kan ini apa namanya jago di banyak hal ya, jago di banyak hal dia ini. Nah saya kira Mesir itu menjadi salah satu yang apa menurut saya tempat yang dia bisa banyak belajar tentang banyak hal, sabar, hidup, apa agama dan lain sebagainya. Tapi kan semua kembali kepada Keisha lagi. Kalau kemudian Keishanya merasa kayaknya nggak cocok di Kairo, ya silakan pilih yang lain. Tapi yang penting di tempat yang kira-kira bapaknya bisa ngebiayain lah kan gitu. Ya. Izin Pak. Ya gimana? Ini ada proposal orang mau buka martabak Mesir. Ini ada, mohon maaf, ini memang ada proposal. Ada yang mau buka martabak Mesir. Karena bapak saya Mesir, jadi saya langsung masuk gitu Pak. Urusannya ke Bapak. Kairo Mesir, ini Ya martabak betul, Mesir. betul, udah beda. Masak sendiri, masak sendiri. Kamu bantu gerobaknya. Aku bantu gerobaknya. Kamu gerobak. Aku jadi gerobaknya. Jangan dong. Jangan ya. Kamu jadi yang bikin gerobaknya. Pak, izin saya pulang duluan ya Pak ya. Itu dikancing dulu. Oh ya maaf. Oh gitu ya, emang suka ngeganggu bapak ya? Kancing. Bagus. Nah sekarang itu yang sulit memang kan Keisha punya waktu juga susah. Keisha itu waktunya padat. Hujan. Hujan ya? Nggak apa-apa, nggak Jadi di bocor. dalam nggak kan? Waktunya Keisha juga susah kan? Iya, karena dia sekarang lagi banyak syuting gitu kan. Jadi ya, tapi semua saya kembali ke dia sih. Kembali ke semua ke anak-anak saya sama semua, terserah gimana baiknya. Oke, tapi ada nggak sih yang pengen ayah Pasha sampein ke Keisha? Ya semakin hari, semakin tahun semakin dewasa. Apa hal-hal yang harus menjadi larangan dari orang tua untuk cucian nih? Ya sekarang Soalnya kan Keisha. di belakang kan baru dibangun renov asbes ya masih kita ya. Jadi masih dengar. Jadi apa sih pesannya ayah? Saya kira hampir sama dengan semua orang tua ya. Kita ingin anak kita ini tumbuh besarnya, berkembangnya baik. Betul. Berada di lingkungan yang baik. Tapi tentu tidak ada yang sempurna, ya kan? Kita hidup ini seperti Keisha kan kurang lebih lah seperti lingkungan bapaknya lah gitu. Di lingkungan musik, lingkungan keartisan. Pasti
di sekitar kita banyak contoh-contoh yang ada yang memang bisa kita ikutin, ada yang nggak bisa kita ikutin. Saya tidak bisa 24 jam ngontrol dia, tapi saya bilang saya 24 jam apapun yang Kisah mau sampein, Kisah mau ngomongin, pokoknya lapor ke ayah gitu kan. Kalau telepon belum diangkat, WA pasti ayah baca dan pasti ayah telepon balik. Nah yang terakhir, yang saya bilang harus kau tinggalkan, apa harus kau hindari adalah narkoba. Silakanlah dia ini mau punya banyak pacar itu terserah dia lah, mau punya apa banyak pergaulan silahkan aja. Hitam putih kamu yang paham. Brownies, ini brownies. Ya maksudnya. Jadi Hitam putih kehidupan. Oh iya. Hitam putih ada kehidupan. hal-hal yang menurut kamu hitam, kamu yang mampu mengukur sejauh mana kamu bisa ada di dalam yang apa yang kita sebutlah hitam misalnya. Putih pun juga begitu. Saya bilang hitam jangan terlalu hitam, putih jangan terlalu putih. Silakanlah atur. Kamu sudah besar. Pokoknya ayah itu selalu ada untuk kamu, selalu ada untuk adik-adik dan apa namanya khususnya kewajiban saya sebagai bapak, sebagai orang tua, pasti kita selalu support anak-anak. Terima kasih kepada Bapak Pasha atas sambutannya siang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Pasha. Nih Kesha, mumpung ada Papa nih, kira-kira ada lagunya Papa nggak yang Zara juga suka nyanyiin bareng dong? Yang berkesan gitu lagunya. Seperti Mati Lampu? Tema ciptaan bapak sih tapi sebagai orang. Apa lagu yang paling berkesan banget buat kalian berdua nih lagunya Unju? Ungu. Iya. Katanya Kak Pasha juga mau bikin lagu buat Igun ya? Apa? Judulnya Telur Ayam ya, betul nggak? Lu pegang mulut gue, lu nyanyi judulnya Telur Ayam, pasti bilang. Coba lu nyanyinya, ya kan? Terus video klipnya tuh telur gua remin. Lagunya apa sih dari lagu Ungu apa? Banyak sih. Yang paling Relate banget, paling relate. Kisah itu malah suka lagu-lagu lama sama lagu-lagu lamanya Ungu. Iya lagu yang baru malah nggak tahu. Malah nggak paham. Yang paling lama yang mana? Ada Jika Itu Terbaik. Jika itu yang terbaik. Coba. mana itu mana bisa dia. Ini kalau di sini masih. Kalau di sini mah kita harus ngikutin mereka. Enggak, bukan ada bisa keluar gak gitu. Jika itu memang G terbaik untuk dirimu. Ya, kelihatan bener. Walau berat untukku berpisah denganmu, hapuslah air matamu. Aku mengerti ini bukan mampu, ini bukan inginmu. Sendiri aku dalam gelap. Oh Enda ya. Enda. Jika itu memang terbaik untuk dirimu, walau berat untukku berpisah denganmu, aku sudah air matamu. Aku mengerti ini bukan maumu, ini bukan inginmu.
Kamu suka? Oke. Itulah kenyataan yang kadang sering terjadi kalau lagi ngeband ya. Oma, Ya. aku ternoda. Itu nggak bisa dibilang ternoda, lu yang nyodorin diri ya. Gue lihat. Aku tersentuh oleh tangan-tangan nakal. Ternoda itu kita langsung sedih kalau lu menikmati. Tadi gue pikir gue megang sound system. Katanya jelly drink. Oke, nah sekarang ini kita kedatangan sepasang wanita dan juga pria ya yang mengalami sindrom yang membuat mereka terlihat lebih tua dari umur aslinya. Kita lihat dulu tayangannya ini. Dan langsung kita panggilin dia Puspa dan Dava. Di sini. Geser sini boleh? Oh iya, oke. Nah, silakan duduk. Oke, jadi Puspa dan Dava ini memiliki sindrom yang membuat mereka terlihat lebih tua. Coba kita lihat kembali fotonya ya. Oke. Jadi ini sebenarnya sindrom ini memang dari lahir, dan apa yang sudah dilakukan dari pihak keluarga sebenarnya awalnya dulu? Iya. Kalau aku sih bukan dari lahir ya. Oh, bukan dari lahir. Bukan. Kalau aku dari usia kurang lebih 10 tahun. Oh. Umur berapa, sayang? Umur 10 tahun. 10 tahun. Awalnya apa kejadiannya pada saat itu? Awalnya aku mula-mula biduran. Bingung? Biduran. Oh, biduran. Alergi. Iya, tapi kata dokternya sih cuman alergi dingin biasa, dan pas Oke. diperiksa ke pakarnya gitu, katanya penyebab pastinya bukan itu katanya. Oke. Oke, nah dari situ tiba-tiba Dari situ tiba-tiba telinga aku berubah jadi lembek. telinganya Iya, Berubah telinga jadi jadi lembek. lembek. Nggak kayak anak-anak muda pada umumnya gitu, jadi lebih panjang lembek gitu. Emang kalau orang udah usia telinganya juga jadi Nggak, maksudnya kan kalau kita kan gini nih, Iya. itu dia turun gitu. Turun. Dia nggak kokoh gitu loh. Nah, jadi dari situ tuh awal-awal terlihatnya. Iya, dari situ. Nah, lama-kelamaan dia menjalar ke muka, ke leher gitu. Tapi kalau kalian berdua itu ada riwayat orang tua yang atau mungkin dari keluarga yang sebelumnya Enggak, normal. semuanya normal. Oh iya, ayah saya normal. Emang kebagian aja saya. Kebagian. Adik-adik saya normal. Oh. Gitu. Kalau sekarang berarti usianya Puspa berapa, Dava berapa? Saya 22. Kalau saya 28. Tapi mohon maaf ya, kalau ini kan kalian kan terlihat lebih tua dari umurnya. Bisa nggak sih kalau ditarik benang atau Itu gue mau nanya sama lu tuh, ini gimana? Enggak, itu masalahnya aku nanya, bisa nggak sih kayak dikembalikan lagi gitu atau gimana biasanya yang kalian tahu? Yang saya tahu bisa, Iya. tapi katanya bakal balik lagi Oh. kulitnya. Karena Jadi udah itu hanya di wajah atau mungkin organ semuanya juga tua sebelum umur dari umurnya gitu? Apa gimana? Kalau aku sih dari wajah sih yang parah. Kalau dari organ sih alhamdulillah normal, nggak ada ngaruhnya sih. Sama sih. Itu tangannya juga, Mas. dari wajah aja ya. Normal. Oke, Kalau tangan normal ya, oke. Ya, tangan kaki normal. oke. Nah, tapi reaksi dari orang terdekat kalian waktu tahu kalian kena sindrom sendiri gimana? Kalau aku sih, dia kan datangnya kan bukan dari yang spontan gitu ya, dia kan datangnya perlahan-lahan. Jadi ya sebagai orang tua pasti support itu pastilah. Baik dari segi apapun selalu ngasih apa gitu, mental dari ataupun yang lain-lain pasti nge-support. Ya, yang pasti butuh dikasih kepercayaan diri yang kuat ya, terutama dalam kalian berkomunikasi dengan teman gitu ya. Nah, kalau dari Dava ya? Iya, Kalau Dava sendiri memang dari bayi. Kalau tadi aku lihat dari bayi. betul. Oke. Aku dari bayi, tapi kalau aku kelihatannya kayak bayi obesitas.
Oh. Gitu. Kayak gemuk gitu ya? Gemuk, tapi usia 6 bulan lama-lama kendur kulitnya. Seperti itu. Gitu sih. Oke. Jadi dari usia berapa ketika itu Dava akhirnya mengerti kalau ya ini saya ada sindrom gitu? Saya sendiri baru sadar waktu SD kelas 5 lah, gara-gara saya lagi ngantri kupon Idul Adha pembagian. Iya. Terus saya dipanggil Pak gitu sama tukang jagalnya. Habis itu saya tanya ke kakek saya gitu, kenapa saya dipanggil Pak gitu. Ya katanya sih karena laki-laki ya. Kalau perempuan kan Bu. Iya. Gitu. Sorry Tapi Mak, lo. Nggak apa-apa. Ya kadang-kadang ada laki-laki panggilnya Oma maksud dia gitu. Ada Oma, ada Mami, itu kan bingung kan? Itu bingung ya. Oke, jadi dari kelas 5 SD akhirnya baru mengetahui ya memang wajah yang terlihat lebih tua itu ada sindrom sebenarnya. betul. Bagaimana Dava pada saat itu bisa menerima? Maksudnya kan di usia kelas 5 SD itu kita lagi aktif main ya. Iya. Nggak tahu ya waktu itu, udah lupa sih. Cuek aja. Berjalan begitu aja ya. Berjalan begitu aja. Terus Jadi, kalau kalau kayak Dava ini berarti sekarang wajah Dava ini kalau menurut kayak orang yang seumuran kamu tuh di usia umur berapa? 88. 88 tahun. 80 lah, 80 tahun. Iya betul. Usia 60 kan nggak kayak gini, usia 70 nggak kayak gini. Ya, 60 belum gini ya. Belum, saya 43. Sekarang. Jelek ya? Enggak, cakep. Enggak, ini muka bener-bener alami. Iya, muka alami. Ya Allah. Sampai muka alami nggak alami. Iya kan? Ya udah kalau kayak gitu kita istirahat dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi ya. Setelah saat ini tetap di Brownies obrolan manis.